Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitif menurut Vygotsky dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi pembahasan tentang kognitif menurut Vygotsky ini, perlu kita ketahui siapakah Vygotsky itu. Nah, Vygotsky adalah seorang psikologi berkebangsaan Rusia yang mengenal poin penting tentang pikiran anak. Nah, jadi Vygotsky ini meneliti tentang pikiran seorang anak, di mana pemikiran ini menyangkut dengan intelijensi atau kecerdasan anak pada bangku pendidikan. Sudut pandang Vygotsky terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak diwarnai oleh lingkungan sosial atau budaya. Vygotsky percaya bahwa bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Jadi bahasa merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk perkembangan kognitif anak. Karena bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya. Jadi perkembangan kognitif pada anak akan terjadi pada saat dia mengetahui banyak hal-hal yang dia tidak ketahui pada orang lain. Contohnya orang tua, teman, maupun seseorang yang ada di lingkungan sekitarnya. Bahasa akan banyak membantu anak menyelesaikan persoalan-persoalannya yang tidak dapat ia selesaikan dengan sendiri. Jadi bahasa itu sangat penting ya untuk perkembangan kognitif pada anak. Salah satu elemen dari teori Vygotsky yaitu Zone of Proximal Development yang disingkat dengan JPD, di mana JPD adalah celah antara apa yang anak dapat kerjakan secara mandiri dan apa yang dia tidak dapat dikerjakan bahkan dengan bantuan seseorang, seperti orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil dari dia. Selisih hasil yang dicapai ketika individu mengerjakan atau menyelesaikan problem atau tugas sendiri dengan ketika dia mendapat bantuan orang lain. Nah, ada 3 pencapaian yang dikemukakan oleh Vygotsky dalam upaya memecahkan permasalahan. Yang pertama, siswa mencapai keberhasilan dengan baik, di mana siswa bisa mengerjakan sendiri dengan tanpa bantuan orang lain. Jadi dia bisa mengerjakan soal-soal atau menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sendiri tanpa orang dewasa atau orang yang lebih mengetahui hal itu, yang biasa disebut dengan actual development. Yang kedua, siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan. Nah, di sini siswa mampu menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan soal yang diberikan dengan bantuan orang dewasa atau orang yang lebih mengetahui tentang permasalahan itu. Nah, dari situlah siswa bisa menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan soal dengan bantuan orang lain, yang biasa disebut dengan Zone of Proximal Development. Dan yang ketiga, siswa gagal meraih keberhasilan, yang biasa disebut dengan Potential Development. Pada tahap ketiga ini, siswa gagal meraih keberhasilan walaupun dia sudah dibantu oleh orang yang dewasa atau orang yang lebih tahu tentang permasalahan tersebut, tapi siswanya tidak mengerti. Artinya batas kemampuan siswa hanya sampai di situ. Walaupun dikasih bantuan, tetap dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, teori Vygotsky yang lain yaitu scaffolding. Scaffolding ini memberikan kepada seorang individu sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut. Dalam artian, bantuan yang diberikan kepada individu dan secara perlahan bantuan itu akan dikurangi. Mengapa? Agar siswa dapat bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan kepada dia. Bantuan tersebut hanya diperoleh oleh siswa apabila pada tahap-tahap awal saja, di mana siswa bisa mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah siswa sudah mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan tersebut, siswa tidak memerlukan bantuan yang diberikan
oleh orang lain, sehingga untuk menyelesaikan soal atau level yang lebih tinggi lagi, siswa bisa mengerjakan tanpa bantuan orang lain. Itu saja penyampaian dari saya mengenai teori kognitif menurut Vygotsky ini. Mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.